Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya, atas kerawuhannya dalam rangka untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik terkait manasiknya atau perlengkapan apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa yang perlu disimpan barangnya di koper, koper besar atau koper kecil, atau mungkin ada tambahan tas, maka nanti hari ini akan kita tuntaskan. Insya Allah kita nanti akan berangkat tanggal 12 Januari hari Senin besok insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam mengerjakan aktivitas malam ini kita hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk terus menguatkan hati dan pikiran kita, maka mari kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi terkait apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, kemarin sudah, insya Allah sudah di-share, atau insya Allah kemarin sudah di-share oleh Mbak Rizka terkait dengan buku panduan perjalanan, dan insya Allah Bapak Ibu juga sudah membacanya, tapi perlu juga kita sampaikan penjelasan terkait apa-apa yang perlu apa-apa yang perlu kita persiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu itu melaksanakan perjalanan ibadah umroh selama 16 hari. Ini luar biasa, ini baru kali ini, maksudnya baru di tanggal ini kita memulai pelaksanaan aktivitas umroh selama 16 hari. Beberapa waktu sebelumnya, mulai dari kita melaksanakan mendapatkan amanah ini, kita biasanya perjalanan ya 9 hari, kemudian perjalanan pernah juga 11 hari, perjalanan pernah juga 12 atau 13, jadi paling lama 13. Nah, ini kita mencoba untuk paket 16 hari. Alhamdulillah Bapak Ibu salah satu yang mengikuti atau memilih paket perjalanan selama 16 hari. Nah, apa-apa saja yang akan kita lakukan, apa-apa saja yang akan kita persiapkan, nah, mari kita pelajari bareng-bareng, kita pelajari bersama-sama. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, terkait mengingatkan kembali saja bahwa seperti yang kita sudah diskusikan, telah kita sampaikan, telah kita pelajari bersama, bahwa seperti inilah kondisi fisik atau bentuk dari Ka'bah. Jadi segala sesuatunya Ka'bah itu pusatnya ada di nomor 1, yaitu di sudut Hajar Aswad. Dia sebagai tempat memulai tawaf, dan di garis inilah tempat mengakhiri tawaf. Jadi ini garisnya diagonal, bukan tegak lurus dari sudut ini, dari pojokan ini tegak lurus di sini atau tegak lurus di sini, bukan, tetapi dia adalah diagonalnya. Yang cirinya sebelah kanannya Bapak Ibu akan mengetahui ada lampu hijau, maka di situ memulai start tawaf, dan di situ mengakhiri setiap putaran dan mengakhiri 7 putaran tawaf. Jadi itu yang menjadi pusat. Nah, kemudian selanjutnya ada nomor 2 itu pintu Ka'bah, kemudian nomor 3 ini pancuran atau talang emas, nomor 4 ini pondasi tambahan untuk memperkuat Ka'bah, kemudian nomor 5 ini Hijr Ismail. Nah, ini mengingatkan kembali, Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Jadi dia bukan aksesoris tambahan, tapi dia adalah bagian dari Ka'bah. Sehingga manakala Bapak Ibu ini
masuk di area Hijri Ismail sama saja dengan memasuki Ka'bah. Nah, nanti jika memungkinkan, nanti Ustadz Basit juga akan apa mengajarkan, menyampaikan bagaimana cara kalau dimungkinkan maka Bapak Ibu bisa masuk ke Hijri Ismail. Jadi masuk Hijri Ismail itu sama saja dengan masuk area Ka'bah. Dia bukan aksesoris tambahan di luar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah bagian dari kotak hitam ditambah dengan lengkungan Hijri Ismail ini tadi. Kemudian 6 multazam. Multazam itu antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Panjangnya lebih kurang 1,5 meter. 1,5 meter itu panjang dari antara Hijri Ismail, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kemudian nomor 8 itu jadi karena ini bentuknya kotak maka rukun atau sudut itu ada 4-nya juga. Jadi ini ya rukun Hajar Aswad maksudnya sudut Hajar Aswad. Kemudian nomor 11 ini rukun Syami karena dia mengarah ke area Syam. Jadi dia rukun Syami, dia sudut Syam. Kemudian rukun Iraki nomor 10 ini. Nomor 10 rukun Iraki dia diagonal dengan Hijri Ismail, diagonal dengan Hajar Aswad, maka dia mengarah menuju ke area Irak. Nah, kemudian nomor 9 ini rukun Yamani, dia diagonal dengan nomor 11 itu rukun Iraki. Oh tadi mohon maaf tadi ada kebalik-balik ya. Nomor 11 ini tadi rukun Iraki, nomor 10 ini adalah rukun Syami. Jadi rukun Syami yang 10 itu mengarah ke Syam, nomor 11 itu mengarah ke Irak. Jadi rukun Syami itu diagonal dengan rukun Hajar Aswad. Sementara rukun Yamani nomor 9 ini seputaran sebelum ke Hajar Aswad. Ini diingat-ingat karena di sini ada sunnah Rasul bacaan pada saat tawaf yaitu membaca doa sapu jagat. Ancar-ancarnya ada pada rukun Yamani. Rukun Yamani diagonal dengan nomor 11 yaitu rukun Iraki. Ini ke arah Yaman. Kalau yang 11 ini ke arah Irak. Kalau nomor 10 ini ke arah Syam. Ini Hajar Aswad. Jadi biasanya yang nomor 11 dan nomor 10 itu tidak seberapa diingat, tetapi yang 9 ini harus diingat. Karena kalau salah, ada beberapa kemarin yang dulu tidak mengikuti manasik. Nah ini 9 ini dikira dia sudah rukun Hajar Aswad karena juga cukup banyak orang yang bergerombol di area rukun Yamani. Tapi tingkat kekreditannya itu lebih sedikit daripada tingkat kredit di Hajar Aswad. Nah, ada yang mengira ini sudah sampai di Hajar Aswad. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Nomor 9 ini adalah rukun Yamani, baru di nomor 1 ini adalah rukun Hajar Aswad. Nah, itu mohon diperhatikan. Nah, kemudian pokoknya umroh. Nah, pokoknya umroh. Jadi umroh itu kemarin seperti kita ketahui bersama, dia adalah menyengaja melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi umroh itu melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi bukan ke tempat selain Baitullah, selain ke Ka'bah, itu bukan umroh. Jadi umroh itu pasti menuju ke menuju Baitullah. Di Baitullah itu adalah umroh. Kemudian waktunya bebas. Kemudian apa yang dilakukan yaitu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi clue-cluenya terkait dengan umroh kami mengingatkan kembali pelaksanaannya ada di Baitullah. Kemudian waktunya bebas. Kemudian apa yang dilakukan itu untuk mencari ketundukan atau kepasrahan keridhoannya Allah.
Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan itu ada 4 rukun atau 4 pokok yang harus dilakukan. 4 pokok ini adalah ihram, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu dengan berputar melawan jarum jam. Ini putarannya ke sini, ke kiri, sehingga pundak kiri itu yang berdekatan dengan Ka'bah. Pundak kanan yang dibuka itu yang menjauhi Ka'bah. Nah, kemudian sa'i itu berjalan mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali bolak-balik dan berakhir di Bukit Marwah. Bukit Sofa untuk memulai, ini Bukit Sofa ini ganjil, Bukit Marwahnya itu sampai di Marwah itu memulai genap. Eh, Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2. Nah, nanti terakhirnya ada di Bukit Marwah. 7-nya itu terakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang keempat, tahalul ditandai dengan bahwa sudah terlaksananya aktivitas umroh. Kemudian penandanya adalah melakukan hal yang tadinya diharamkan, yaitu salah satunya itu ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut. Berarti bahwa aktivitas umroh itu sudah selesai. Dan ini dilakukan secara tertib, tidak boleh dibolak-balik. Secara tertib dan dilakukan secara tertib, tidak boleh dibolak-balik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan mendapatkan 2 koper ya, betul ya, semuanya sudah mendapatkan 2 koper yang mengambil paket perlengkapan, kecuali memang ada beberapa yang mengambil perlengkapan yang berbeda kopernya, tidak ada masalah. Jadi yang kita perhatikan adalah bagasi, kemudian ada namanya kabin. Ada bagasi, ada kabin. Nah, untuk scoot itu sesungguhnya yang koper kecil itu bisa jadi kabin. Cuman karena umroh itu jamaahnya agak banyak, kalau semua koper kecil itu dibawa di kabin, maka kabin tidak akan muat. Maka Bapak Ibu, koper kecil ini maka kita bagasikan juga. Jadi koper besar yang 24 inci ini nanti diselubungi oleh koper yang berwarna kuning. Nah, kemudian koper kecil 20 inci ini tanpa ada cover atau bajunya. Jadi apa yang perlu disiapkan dibawa di bagasi? Ya, apa yang perlu dibawa di bagasi? Misalnya nanti ada Bapak Ibu yang bawa putra kecil, itu misalnya membutuhkan koper untuk perjalanan. Nah, salah satunya saja mungkin bisa dibawa. Salah satunya saja mungkin bisa dibawa, misalnya kayak Bu Erna, itu ada satu putrinya yang SD. Mungkin ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa selama perjalanan, daripada membawa tas punggung mungkin berat. Nah, itu bisa salah satunya itu dibawakan koper kecil untuk dimasukkan di kabin. Itu maka kalau yang seperti itu maka posisinya koper kecil tidak di sini, tetapi posisi koper kecil ada di sini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menempatkan semuanya ada di sini, tapi ternyata ada yang ingin dibawa di kabin. Nah, mohon untuk dibagi sendiri-sendiri. Yang dibawa di bagasi adalah pakaian secukupnya. Bapak Ibu ini 16 hari. 16 hari itu perjalanan dipotong 2 hari. Sehingga ada 14 hari. Jadi selama Bapak Ibu di Saudi itu lebih kurang ada 14 malam. Ada 14 malam. 14 malam, kalau Bapak Ibu kemudian membawa 14 setel, itu pasti kopernya itu sudah tidak cukup. Kopernya cukup itu paling-paling ya mungkin 4 sampai 5 setel itu untuk yang laki-laki mungkin masih memungkinkan, tapi kalau perempuan kelihatannya juga tidak mungkin untuk membawa 4 sampai 5 setel. Jadi secukupnya pakaian yang bisa dibawa, tidak perlu membawa 14 setel. Nah, di sana Bapak Ibu bisa laundry. Nah, nanti kita minta kepada
Ustadz Basit selaku mutawif, nanti bisa ditanyakan, nanti akan dijelaskan bagaimana terkait dengan laundry, berapa biayanya, bagaimana caranya, itu nanti Ustadz Basit akan ikut menyampaikan. Kemudian perlengkapan umroh, ini kan kita tidak akan langsung umroh, tetapi langsung ke Madinah, maka perlengkapan umroh dimasukkan di bagasi. Semua jenis cairan ini mohon oleh Bapak Ibu sekalian harus masuk di bagasi. Semua yang ada bentuk cairannya, entah itu sabun, mungkin Bapak Ibu, apa di sana tidak ada sabun? Ada, cuman mungkin ada beberapa Bapak Ibu merasa saya itu kalau mandi harus pakai sabun yang biasa sudah dipakai. Misalnya sampo, begitu juga sampo cair, itu biasanya membawa sendiri ada karena kekhususan atau kekhasan terhadap rambutnya, mungkin bawa sampo sendiri. Mungkin madu, mungkin air, mungkin apa, itu bentuk cairan kayu putih dan sebagainya. Kalau dia tulisannya harus ada tulisannya. Botol tadi itu tulisannya 120 mili, maka dia tidak boleh dibawa di kabin. Ya, harus dibawa di sini. Meskipun 120 mili itu sudah berkurang, itu tetap tidak boleh dibawa di kabin. Dia harus masuk di bagasi karena dia tertulisnya 120. Itu yang jadi patokan petugas. Kemudian obat-obatan pribadi, monggo dibawa serta, mohon jangan menyepelekan terhadap obat-obatan pribadi karena kita berada di Saudi, bisa jadi obat-obatan yang dipakai oleh Bapak Ibu itu tidak dijual bebas di sana, sehingga membutuhkan akan kesulitan jika harus membeli produk tersebut. Atau mungkin bisa jadi ada tetapi sulit untuk dicari, sulit untuk ditemukan sehingga harganya juga mengikuti dengan tingkat kesulitan itu tadi. Mohon obat-obatan pribadi jangan sampai lupa. Ada yang kapan hari itu di bulan November kalau tidak salah. Di bulan November itu ada jamaah yang lupa tidak membawa karena merasa dia pernah stroke, kemudian tidak dibawa lagi obat-obatannya, merasa sudah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, ternyata qadarullah sampai di Madinah itu kemudian 2 hari kemudian beliau langsung masuk ke rumah sakit. Jadi mohon jangan menyepelekan terhadap obat-obatan pribadi. Kemudian penahan haid bagi yang masih subur, nah ini mohon dikonsultasikan kepada dokter. Kita umrohnya tanggal 15. Nah, itu antara plus minusnya maju mundurnya mungkin berapa hari itu mohon diperhatikan karena konsultasikan dengan dokter. Kalau diberi obatnya harus diminum kapan, kemudian apa rutin dan sebagainya, insya Allah dokter akan lebih paham. Pelembab kulit dan pelembab bibir ini keperluannya karena kondisi agak dingin, antara beda sekitar 10 sampai 15 derajat antara siang dengan malam di Saudinya. Bapak Ibu, ini 14 malam Bapak Ibu ada di sana, maka dibutuhkan, insya Allah dibutuhkan suplemen atau vitamin peningkat daya tahan tubuh. Apa yang biasa Bapak Ibu konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mohon itu dibawa serta. Mungkin madu, mungkin vitamin C, mungkin vitamin E. Nah, hal yang lain mungkin ini mohon bisa dibawa. Benda tajam itu tidak harus masuk ke bagasi. Benda tajam masuk bagasi, alat cukur, gunting, pisau, cutter, potong kuku dan lain-lain. Biasanya yang paling biasa salah itu potong kuku. Itu karena kecil dia lupa belum dimasukkan di bagasi, kemudian dimasukkan di sak atau dimasukkan di kabin. Nah, nanti akhirnya dia tidak bisa dibawa serta ke sana. Bapak Ibu mengalami sekitar 2 kali Jumat. Nah, potong kuku biasanya diperlukan juga pada setiap hari Jumat. Nah, itu jangan lupa potong kuku. Kemudian makanan khusus yang bisa menambah nafsu makan. Bapak Ibu di sana itu terus akan full board, dalam artian di hotel itu sudah tersedia makan. Tapi makanan itu tidak tergantung dengan enak atau tidak enaknya. Karena enak dan tidak enak itu tergantung dengan selera. Saya merasa nyaman dengan rawon ini, ternyata orang lain
lho rawon kok rasane gak ngalor gak ngidul. Nah, itu orang lain menyampaikan seperti itu, tapi bagi saya enak-enak saja. Karena ini masalah selera, mohon kalau Bapak Ibu memiliki makanan khusus yang dengan memakannya itu meskipun tadi mungkin sayurannya tidak membuat nafsu makan tumbuh atau kemudian ikannya kok tidak membuat nafsu makan, nah itu diperlukan entah itu sambal, entah abon, entah saus, entah kering tempe atau apa yang memang itu Bapak Ibu yang paling paham dengan kondisi masing-masing, monggo itu dibawa serta. Kemudian perlengkapan tambahan seperti payung, tongsis, sabun cuci saset, tadi misalnya tidak laundry tapi mau dicuci sendiri, kemudian hanger baju ini dipakai untuk keperluan itu tadi juga untuk nyuci, sandal empuk itu juga diperlukan Bapak Ibu. Hal-hal yang sepele-sepele ini mohon jangan diabaikan. Payung itu nanti kalau pas ziarah itu butuh payung meskipun kondisinya standar seperti Surabaya saat ini, tetapi kalau panas itu menghalau pandangan mata, maka payung, topi, ini topi itu juga diperlukan. Kacamata hitam itu juga diperlukan. Nah, kemudian yang ke-10 jangan menaruh perhiasan, uang dan barang berharga di koper, masukkan ikut di kabin, masukkan di dompet atau dimasukkan di kabin dan Bapak Ibu yang paham mengamankan kabinnya itu tadi supaya jangan jangan dibuka sembarangan atau terkunci sehingga orang tidak mudah untuk membukanya. Kemudian setelah kabin, simpan di tas selempang atau tas punggung atau tadi ada mungkin satu atau dua orang keluarga yang kemudian bawa koper kecil itu dipakai untuk keperluan kabin. Kabin ini yang perlu dibawa satu botol air tumbler kosong. Ini ngapain kalau bawa botol air kosong? Salah satunya harus di kabin, jangan di bagasi. Kalau di bagasi, nanti di Singapura Bapak Ibu tidak bisa membuka tidak bisa membuka minum, tidak bisa mengisi air minum di di Singapura. Nah, ini keperluannya untuk refill air minum di Singapura. Ini mohon nanti pada waktu di Madinah dan Mekah itu bisa dipakai untuk refill selama di masjid itu bisa dipakai untuk refill air minum tadi itu. Nah, kemudian power bank ini juga beberapa kali ada kesalahan. Power bank ini merasa power bank itu amannya ya dibawa ke bagasi. Nah, itu beberapa itu salah tempat. Merasa kalau power bank itu ya tempatnya di bagasi. Nah, karena elektronik misalnya, itu Bapak Ibu kebalik, power bank itu harus dibawa di kabin. Kalau dibawa di bagasi, nanti kopernya bisa tidak ikut berangkat karena itu kenapa ada baterai, ada yang mudah nanti bisa jadi mudah meledak. Jadi barang-barang yang ada mengandung baterai, handphone, charger, semua alat yang mengandung baterai, nah itu harus masuk di kabin. Misalnya besok Bapak Ibu membawa oleh-oleh oleh-oleh onta yang dipencet itu bisa keluar suaranya. Itu ada baterainya. Nah, baterainya dikeluarkan, masukkan di kabin. Nah, mainannya dimasukkan di bagasi itu tidak ada masalah. Kalau itu baterai bisa diambil. Tapi kalau baterainya sudah ketanam, tidak bisa diambil, fungsinya fungsi dicas, maka nanti biasanya itu harus dimasukkan di kabin, tidak boleh dimasukkan di bagasi. Pokoknya semua alat yang mengandung baterai itu harus masuk di kabin. Camilan ringan kering tidak berbau, jumlahnya menyesuaikan. Itu untuk apa? Untuk camilan selama Bapak Ibu perjalanan naik pesawat menuju ke Jeddah atau menuju ke Singapura. Jadi ini Bapak Ibu bisa siapkan untuk dirinya sendiri atau untuk temannya atau untuk keluarganya atau untuk putranya dan sebagainya. Obat suplemen vitamin yang dibawa ini yang sebagian besar dimasukkan di koper, dimasukkan di bagasi. Sebagian kecilnya untuk perjalanan itu dibawa untuk dikonsumsi. Misalnya obat ini misalnya darah tinggi
Oh, misalnya diabetes, oh, mungkin habis makan itu harus minum obat. Nah, ini obat harus disiapkan di luar. Dan sebaiknya masih ada kemasannya. Nah, jadi jangan dibuka kemudian ditaruh di tempat khusus yang ini sudah apa tinggal minum, tinggal minum. Mohon maaf sekedar saya angkat dulu telepon ini bentar dari Ketua PDM Trenggalek. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, yaitu yang perlu dibawa di kabin. Nah, kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu selama perjalanan itu di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu AC-nya nyala terus, maka yang merasa tidak kuat dengan suhu dingin di pesawat karena AC-nya buka terus. Nah, ini mungkin baju hangat atau jaket ini perlu dibawa. Mungkin perlu kaos kaki mungkin karena mungkin kalau kakinya kesentrong AC terus juga mungkin kakinya kedinginan. Nah, ini untuk antisipasi suhu dingin di pesawat. Bantal leher yang sudah kita apa adakan atau yang Bapak Ibu mengadakan sendiri itu bantal leher juga disiapkan. Ini kebetulannya bantal leher itu salah satunya ada di pesawat. Kemudian alas kaki sandal yang empuk dan nyaman ini bisa kalau Bapak Ibu melakukan perjalanannya pakai sepatu yang nyaman tidak ada masalah, berarti sandalnya dimasukkan di bagasi. Jadi itu. Colokan listrik di Saudi itu 3 lubang, kalau di Indonesia 2 lubang. Jadi sudah banyak ada dijual di toko-toko elektronik. Koneksi internet selama di Saudi, ini Bapak Ibu bisa beli paket internasional umroh, itu bisa lewat online atau lewat offline, atau itu bisa sejak dari Indonesia atau membeli kartu di Arab Saudi. Tapi kalau semua internet di Saudi itu butuh VPN untuk voice atau video call. Jadi itu Bapak Ibu apa-apa yang perlu disiapkan dan di mana menyimpannya. Jadi jangan sampai salah menempatkan. Bapak Ibu mungkin ada 1 2 hal sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, disampaikan. Ada yang mungkin belum jelas, monggo. Nggih, Izin, Pak. Kalau Monggo bertanya, sambil, nggih, monggo sambil camilannya eh, disiapkan. nggih, Pak. Untuk yang disimpan di kabin sama koper apa di kabin maupun di bagasi itu nomor untuk poin A dan B itu kok hampir sama nggih. Suplemen nomor 5 sama suplemen atau vitamin itu ditaruh di bagasi, terus yang bawah yang B itu obat suplemen vitamin juga di kabin. Itu teguh nih. Jadi mungkin Bapak Ibu kan bawa suplemen atau vitamin atau obat dalam jumlah karena 16 hari kan cukup banyak. Jadi kalau ini yang jumlah banyaknya itu disimpan di bagasi, tetapi selama perjalanan kan kita kumpulnya jam 6. Jam 6 ada sarapan. Nah, Bapak Ibu mungkin pas habis obat itu harus dikonsumsi atau suplemen tadi dikonsumsi sudah makan ya Bapak. Di situ kan tidak mungkin bongkar-bongkar di bagasi, maka sebagiannya untuk perjalanan atau lebih kurang 4 kali konsumsi itu Bapak Ibu bisa pisahkan dibawa di kabin itu maksudnya. Nggih, Jadi baik. bisa Terima dipahami kasih. Pak Wahidin? Nggih, terima Oh kasih. siap, siap. Jadi Nggih, bagian lanjut, Pak. kecilnya Pak Wahidin, bagian Nggih, kecilnya nggih, nggih. dibawa untuk perjalanan. Nggih, siap. Siap. Nggih. Ustadz. Izin Ustadz. Siap, monggo, sinten nggih. Astuti Ustadz. Oh Bu Astuti, monggo Bu Oke, Astuti. izin Ustadz. Terkait dengan poin B yang nomor itu beli paketan. Nah, Oh paketan yang C. ya, Nggih. beli paketan tadi saya dan suami sudah membeli melalui grup yang ditawarkan oleh Ibu Renata. Sudah beli, Nggih. kemudian saya menanyakan paketan itu baru bisa aktifnya di Jeddah pada saat kita mendarat. Nggih. Yang saya tanyakan pada saat di Singapura itu
kita berapa jam yang pertama Ustadz. Kemudian apakah bisa HP kita aktif juga yang jadi satu dengan paketan sudah kita beli. Kalau tidak kan berarti kita nggak bisa menggunakan HP kita waktu ada jeda transit di Singapura. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, karena kami ini kan hanya dapat 2 koper ya Ustadz ya, yang sudah masuk di bagasi semua. Berarti kami bisa selain tas punggung yang tas serut atau tas punggung kecil, kami bisa membawa juga tas tentengan untuk keperluan-keperluan yang dipakai di dalam pesawat, termasuk jaket, obat-obatan tadi. Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Astuti. Jadi yang pertama terkait dengan kartu roaming tadi yang ditawarkan oleh Mbak Arianita atau ditawarkan oleh kita tadi itu, sesungguhnya kita yang nawarkan, maksudnya travel. Jadi itu paket roaming data untuk di Jeddah, untuk di Saudi. Jadi di Singapura itu tidak bisa digunakan. Nah, terus bagaimana selama di Singapura? Nah, Singapura itu kan Bapak Ibu lebih kurang 2 sampai 3 jam saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah beli juga, karena beli di paketan di Singapura itu minimal harus 3 hari. Bapak Ibu cuma 2-3 jam membeli paket 3 hari selama itu, dan biayanya ya lumayan juga, sekitar kalau tidak salah 100 sampai 300 ribu, ya ngapain juga. Nah, Bapak Ibu selama di Changi di bandara itu bisa memanfaatkan WiFi bandara. WiFi bandara bagus, itu nanti bisa ndak usah pakai password. Jadi nanti tinggal diklik, nah, kemudian masuk mengaktifkan, ndak usah pakai password, nanti sudah aktif dengan sendirinya. Jadi itu Bu Astuti. Kemudian Siap, yang siap. kedua tadi apa ya Bu, ya lupa saya Bu, ngapunten Bu. Kabin tadi Pak Ustadz, kami bisa nggak Oh, bawa nggih. Oh, tentengan? siap-siap, nggih. Jadi eh, Ibu boleh bawa tas tambahan atau tas selempang itu yang sudah ada, mungkin karena bawaannya tidak seberapa banyak, itu tidak ada masalah. Atau jika mungkin ternyata barangnya juga lumayan agak banyak, Bapak Ibu boleh bawa tambahan. Tambahannya ini juga jangan terlalu besar juga, jangan besar-besar amat, karena jatahnya itu kalau kabin itu lebih kurang 10 kilo. Kabin itu anunya 10 kilo, tetapi dia juga ada ukurannya. Ukurannya ya lebih kurang sebesar koper kecil Bapak Ibu itu yang 20 inci itu. Ya, lebih kurang sebesar itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu membawa tas tapi tasnya itu tas tas besar gitu, nah, itu nanti akan ketahuan dan pas, meskipun meskipun kilonya tidak sampai 10 kilo, tetapi kalau ruangannya tas atau itunya besar, itu bisa jadi itu tidak diizinkan. Jadi yang pertama itu bawanya itu sekitar satu saja. Juga jangan bawa kiri bawa tas tenteng, kanan bawa tas tenteng, punggungnya bawa tas punggung, itu jelas tidak boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu bawa tas punggung, kemudian bawa satu tas kecil dipegang tangan, itu masih boleh. Tetapi kalau kemudian tangan kiri bawah, tangan kanan bawah, punggungnya juga bawah, itu pasti tidak boleh. Jadi itu disesuaikan terkait dengan kabinnya. Dan pada waktu Bapak Ibu memastikan atau ada salah satu misalnya Ibu sekeluarga, kemudian di bawah satu aja koper kecil ini dipakai untuk kabin, itu juga insya Allah juga enggak, itu juga boleh. Cuman jangan semuanya juga membawa itu, karena kalau semuanya jadinya nanti nanti juga tidak boleh juga. Jadi mohon Bapak Ibu pastikan barang yang di kabin jangan ketukar dengan barang yang di bagasi. Jadi itu saja. Matur nuwun Ustadz. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang perlu ditanyakan? Oke, Ustadz Basit apa monitor? Nggih, Ustaz. Siap. Oh, nah, mohon Ustadz Basit untuk dibantu disampaikan itu terkait beberapa hal. Yang satu terkait tadi itu laundry. Kemudian yang kedua terkait
kira-kira apakah ada yang sudah kami tuliskan di sini, tapi ternyata mungkin ada barang-barang yang kelihatannya diperlukan ternyata di sana. Itu mohon disampaikan dengan kondisi saat ini, apakah juga butuh baju hangat, misalnya nanti untuk kepentingan ketoib atau yang lain-lain. Apa, monggo Ustadz Basit mungkin update yang ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih izin belum bisa buka kamera Ustaz. Siap, siap. Bapak dan Ibu para calon tamu Allah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama izin memperkenalkan diri, saya nama lengkap Abdul Basit Abdul Aziz, domisili Jember. Saat ini masih sebagai pelajar di Universitas Islam Madinah. Insyaallah kami diamanahi oleh relasi untuk mendampingi panjenengan selama panjenengan berada di Tanah Suci, mulai dari penjemputan sampai nanti insyaallah mengantar panjenengan ke bandara ketika kepulangan ke tanah air insyaallah. Bapak dan Ibu insyaallah. Saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Di antum isi dulu. Oh. Nggih Ustaz ya. Tadi catatannya yang disampaikan Ustadz Mufid sudah sangat kompleks sekali, sudah insyaallah segala kebutuhan kita selama di Tanah Suci sudah disampaikan, namun ada beberapa catatan yang barangkali bisa dibawa untuk kebutuhan kita, misalnya ketika situr Taif. Di Taif di Saudi ini saat ini Bapak Ibu yang insyaallah rahmati Allah, ini sedang musim dingin. Di malam kita lihat sampai masih 10 derajat di kota Madinah. Madinah memang relatif lebih dingin di antara kota-kota selain daripada kota mungkin Taif ya. Nah, jadi kalau ke Taif nanti mungkin tambahan barangkali dipersiapkan mungkin kaos tangan ya Bapak Ibu. Kemudian tambahan mungkin kaos kaki, barangkali karena kaos kaki di sini mungkin juga ada jamaah untuk jamaah ibu-ibu yang mungkin kurang cocok dan sebagainya, mungkin dipersiapkan lebih awal ketika sebelum berangkat dari Indonesia. Kemudian saya kira untuk pakaian cukup tambahannya di situ. Kemudian selanjutnya masalah laundry, cuci pakaian. Ya umumnya jamaah itu nyuci sendiri di kamar hotel biasanya dan dijemur cukup karena udara di Saudi itu kan kering ya. Jadi kuat sekali ya, meskipun kita jemurnya di dalam kamar mandi, insya Allah pakaian bisa kering. Dan juga insya Allah hotel kita di kota Mekah itu juga ada mesin cucinya dan bisa cuci sendiri. Ataupun kalau yang nggak mau ribet-ribet ya bisa nanti laundry melalui jasa laundry. Biasanya per kilo itu di angka sekitar 10 real sampai dengan 12 real insya Allah maksimal. Itu untuk gambaran masalah biaya laundrynya. Kemudian Bapak dan Ibu insya Allah dirahmati Allah. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan masalah obat-obatan. Obat-obatan di sini sangat mahal. Kami sampaikan aja, jadi memang harus dipersiapkan dari Indonesia. Kalaupun misalnya tersedia di sini, namun belum tentu dengan merek yang sama. Jadi memang mungkin disiapkan stok yang mungkin nanti membutuhkan obat-obatan ya. Jadi disiapkan di Indonesia lebih afdal, lebih baik. Antibiotik di sini misalnya kayak Cefixime itu mahal di sini. Kemarin saya belikan salah satu anggota dewan itu di harga 160 real. Sangat mahal dibandingkan apa itu dengan tadi, Indonesia. Buat apa itu? Itu antibiotik Ustaz. Antibiotik. Antibiotik yang di atas ya. Bahkan ada yang sampai 200 real gitu. Sangat mahal. Jadi memang harus dipersiapkan di Indonesia lebih baik.
Kemudian saya kira semuanya di situ cukup ya untuk kaitan masalah kebutuhan kita. Insya Allah sudah secara umum sudah disampaikan Ustadz Mufid. Yang terakhir barangkali Ustadz ya, karena memang ini puncak daripada padat-padatnya sampai Ramadan ini, puncak padatnya ibadah umroh. Orang yang melaksanakan ibadah umroh mungkin sebaiknya kita nanti untuk pengkondisian di lapangan supaya jamaah juga bisa khusyuk dalam mendengarkan materi atau pendampingan ketika umroh, maka yang kita butuhkan adalah headset Ustaz. Ya, karena ini kita di PCM Arab Saudi sudah terapkan itu dan Masya Allah itu lebih efektif. Jadi ketika pendampingan umroh kita lebih khusyuk, tidak perlu dengan suara keras ketika membimbing bacaan doa-doa yang kita bacakan nanti. Nah, jadi itu lebih efektif. Kalaupun misal mau maaf, nauzubillah, ada jamaah yang mungkin kesasar, itu lebih enak nyarinya gitu. Lebih enak pengkondisiannya. Nah, itu sangat penting terutama ketika kita di puncak ibadah kita, yaitu puncak ibadah pelaksanaan ibadah umroh, untuk memaksimalkan atau supaya lebih menambah kehusukan, maka kami sangat sarankan untuk membawa headset setiap jamaah. Ya, karena nanti kita pakai Google Meet, nanti kita pakai aplikasi itu, nanti semua jamaah nanti masuk ke grup yang sudah kita siapkan, dan insya Allah dengan media itu insya Allah akan sangat membantu untuk memaksimalkan kualitas ibadah kita. Yang kedua mungkin ketika kita di Madinah misalnya, karena jamaah di Madinah juga sudah padat-padatnya, jadi suara itu kan luar biasa ya bisingnya. Jadi kalau kita dengan pakai itu ya kita lebih khusyuk menyimak penjelasan apa yang nanti akan kita jelaskan. Atau nanti kita butuhkan ketika city tour Madinah. Jadi ada beberapa tempat yang memang kita butuh itu. Misal seperti halnya ketika di Jabal Uhud untuk memaksimalkan materi-materi yang akan kita sampaikan seputar sejarah tentang Uhud, maka nanti insya Allah kita juga akan pakai itu. Nah, tidak sepanjang ini ya, tidak sepanjang ketika kegiatan city tour itu, hanya beberapa momen saja, hanya beberapa waktu saja, seperti misalnya di Uhud tadi. Selanjutnya terakhir barangkali Ustadz, untuk pemakaian kuota internet. Nanti kalau mungkin di luar hotel barangkali, ya nanti pakainya kuota internet yang sudah kita beli dari Indonesia, pakai roaming. Nanti kalau sampai di hotel kita memaksimalkan jaringan wifi hotel. Karena 10 giga takut kalau kita banyak pegang handphone itu 16 hari juga mungkin aku tidak cukup gitu. Nah, sesuatu hal yang misalnya kegiatan-kegiatan penting seperti tadi takut justru tidak ini, justru nanti kita tidak punya paket internet, justru terlewatkan gitu. Nah itu nanti untuk teknis pemakaian kuota internet. Jadi ketika di luar hotel bisa kita memakai kuota internet roaming kita. Ketika nanti di hotel nanti bisa memakai fasilitas hotel kita. Itu saja barangkali Ustadz yang sebagai tambahan dari kami. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan segalanya untuk kita semua, memudahkan perjalanan kita. Insya Allah kita bersama-sama berjumpa Bapak dan Ibu di Tanah Suci. Insya Allah. Bismillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Basit. Jadi Ustadz Basit ini asli dari tinggalnya di Jember. Tapi ini kebetulan grup 12 Januari ini tidak ada yang dari Jember nih katanya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian informasi terbaru. Oh ya, tadi yang disampaikan tadi lupa saya tadi nyampaikan, yaitu bawa headset. Bawa headset itu kalau sebaiknya yang yang berkabel ya, Ustadz Basit ya.
atau yang tanpa kabel? Berkabel juga boleh, boleh Ustaz. Ya. Yang Hmm. sudah pokoknya semua jenis headset enggak apa-apa, yang Bluetooth juga Karena, boleh, yang ada saat ini juga boleh. karena kalau Kalau yang untuk yang sholat Jumat belum harus pakai ini ya. sahih sahih betul ya. Ya, ya harus berkabel ya. Ya harus berkabel yang sholat Jumat ya. Jadi ada keperluannya cukup banyak Bapak Ibu untuk headset ini tadi. Yang ini aja yang berkabel aja yang murah meriah. Ini antara 15.000 sampai 30.000 Bapak Ibu bisa bisa siapkan sendiri-sendiri. Nanti berbekal dengan smartphone yang Bapak Ibu pakai. Insya Allah nanti cukup membantu. Oke, terima kasih Ustadz Basit. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini rencana keberangkatan kita. Jadi 12 Januari nanti number flight-nya ini nanti apa Mbak Anifa itu dihafalkan ini nomor number flight ini Bapak Ibu juga bisa membantu untuk menghafalkan karena ini penting nanti pada waktu di Singapura nanti akan pindah pesawatnya dengan number flight yang lain. Pesawatnya sama Scoot cuman nomor serinya pesawat beda. Kita 9.45 berangkat dari Surabaya, tapi kita kumpulnya di Bandara Terminal 2 Juanda itu jam 6. Jam 6.30 kita kumpul. Kemudian kita terbang jam 1 lebih nyampe di Singapura. Kemudian kita makan, kita sholat, kemudian aktivitas ringan yang lainnya, kemudian pindah gate menuju ke gate keberangkatan dan kita terbang 16.40 nanti tiba di Jeddah sekitar jam 21.30. Nanti tiba di Jeddah, Bapak Ibu sudah ada tim handling bagasi yang sudah mengurusi, sudah ada. Nanti TL akan keluar bersama dengan koper-koper yang ada, sementara Bapak Ibu jamaah bisa keluar duluan. Nanti ketemu bersama dengan Ustadz Basit itu ada di akuarium raksasa. Ya, akuarium besar itu nanti kelihatan dan itu akan ketemu dengan sendirinya karena jalan itu lurus, kemudian turun, nah itu nanti akan ketemu akuarium raksasa, nanti sudah ketemu dengan Ustadz Basit. Ustadz Basit juga sudah hafal. Kalau Bapak Ibu mungkin belum tahu wajahnya Ustadz Basit seperti apa, tapi Ustadz Basit nanti akan hafal dengan wajah Bapak Ibu karena Bapak Ibu pakai baju batik. Jadi pakai baju batik biru itu nanti Ustadz Basit akan tahu dengan sendirinya kalau itu oh ini jamaahnya relasi. Tapi lain hal kalau semuanya pakai jaket Ustadz Basit sehingga Ustadz Basit tidak bisa lihat lagi mana yang seragamnya relasi. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian kita kepulangannya 26 Januari, jamnya jam malam, itu dari Jeddah 22.45, tiba di Singapura lebih kurang jam 1, kemudian jam 17 kita terbang dari Singapura menuju ke Surabaya 18.30. 18.30 1,5 jam kira-kira, maka sekitar setengah 8, jam 8 Bapak Ibu sudah bisa kontur. Nah, kemudian ini jadwal waktu sholatnya, jadi Bapak Ibu mungkin kesulitan menggunakan handphonenya, nanti sholatnya jam berapa dan sebagainya. Di buku ini Bapak Ibu sudah sudah dapatkan jam berapanya, itu sudah ada yang kuning ini untuk di Madinah, yang hijau ini untuk di Mekah. Jadi itu, nah kemudian, nah ini itinerary kita, Bapak Ibu juga insya Allah sudah baca. Oh ya, tadi apa Mas Ruza atau mau bertanya ini, angkat tangan atau kepencet. Izin Ustadz ada titipan pertanyaan nih. Waduh, pertanyaan kok dititipkan, Bu? Nah ya itu Ustadz nggak mau nanya. Izin Ustadz. Nggih, agak apa? lebih dekat sedikit, Bu. Suaranya Oh, agak kecil. ya. Udah jelas Ustadz. Nggih, nggih. Oke. Ini waktu berangkat kita kan pakai seragam batik biru itu. Nggih. Nah, untuk jilbabnya yang perempuan, apakah ada ketentuan dari relasi ataukah kita menyeragamkan sendiri? Itu satu. Oh, nggih. Oke. Baik. Yang kedua Ustadz sekalian, Nggih. pada saat umroh, kalau yang laki-laki kan pakai ihram. Kalau kemarin Ustadz jelaskan pada waktu manasik, yang perempuan pakai mukena yang biru itu.
yang ada tulisannya relasi, ada lambangnya relasi waktu Nggih. umroh di nggih. Itu bajunya bebaskah atau ditentukan harus biru-biru misalkan seperti itu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Nggih, matur suwun, matur suwun. Tadi yang pertama, yang Jilbab. pertama baju batik. Baju Nggih. batik itu Bapak Ibu itu wajib dipakai sebagai penanda bahwa itu adalah jamaah relasi, sehingga nanti Ustadz Basit pada waktu menemui itu dengan melihat baju batik sudah tahu. Kemudian terkait dengan ibu-ibu monggo nganunya jilbabnya bisa menyesuaikan. Nanti mungkin Mbak Anifah mungkin bisa dibantu untuk mengkoordinir kalau misalnya janjian mau pakai apa. Kalau yang biasa kita sarankan itu biasanya atasannya itu oranye. Atasannya oranye sehingga dari jauh itu sudah kelihatan kalau oranye itu mudah terlihat, atau mungkin yang sejenisnya. Tapi kalau mau yang lain juga berkenan, kalau itu tidak harus karena tidak menjadi bagian dari karena perlengkapan yang di tanggal ini kan beberapa tidak sama karena ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Tapi kalau jilbab yang biasa kita sarankan itu warnanya oranye. Itu Bu Bu Nggih, Astuti. saya manggilnya Bu Rusa Bu atau Bu Astuti. Saya Bu Astuti, Pak. Nggih. bukan yang tadi yang angkat tangan tadi. Saya Ustadz. Oh, Bu Rusa sama Pak Wahyudin. Saya Ustadz. Tadi perempuan tadi. Iya. Ustadz izin tanya Ustadz. Nggih. Iya. Rencananya nanti saat keberangkatan itu kita kan disediakan 4 koper Ustadz. Nah cuman rencananya itu koper kecil itu saya masukkan ke koper besar. Nah itu kita tetap terhitung nanti gimana sistemnya Ustadz saat nanti kepulangan kan nanti rencananya koper itu kita keluarkan gitu. Jadi terhitungnya 4 koper. Nah apakah kita harus melapor dulu atau seperti apa gitu teknisnya? Kalau sebenarnya kita membawa 4 koper, tapi untuk keberangkatan itu kita masukkan dulu ke koper besar gitu untuk yang koper kecilnya. Gitu sih Ustadz, terima kasih. Nggih, matur suwun. Terkait koper itu tidak ada masalah. Yang berangkatnya Bapak Ibu yang kecil mau dimasukkan itu tidak ada masalah. Dan juga tidak harus lapor misalnya, di sini sajanya aku ada koper 2. Nanti pas pulang mau saya keluarkan jadi kopernya tadinya terlihat 1 sekarang jadi terlihat 2. Itu tidak ada masalah. Jadi tidak usah dilaporkan juga, terserah Bapak Ibu sekalian. Nanti kalaupun pulang kemudian lebih dari 2 koper itu juga boleh, asal juga bagasinya tidak berlebihan. Jadi yang dicek oleh pihak maskapai, kalau berangkatnya itu semuanya hampir tidak ada masalah. Dalam artian kapasitas bagasi Bapak Ibu itu berangkatnya itu 30 kilo, itu kemudian kabinnya itu 10 kilo. Jadi itu hampir tidak ada masalah, itu pasti keberangkatan itu tidak ada yang sampai 30 kilo itu tidak ada. Itu seperti itu. Jadi nanti pulangnya saja biasanya yang kemudian bisa jadi ada yang berlebih, tapi kemudian berlebihnya orang-orang juga tidak signifikan. Misalnya dari 30 kilo berubah jadi 50 kilo atau berubah jadi 40 kilo, itu kelebihannya agak banyak. Tapi kalau misalnya 32, 31, 33 itu biasanya masih bisa ditoleransi. Jadi itu. Jadi tidak ada masalah Pak tadi berkaitan dengan itu. Bisa dipahami nggih? Siap, terima kasih Ustadz. Nggih, Pak Wahyudin. Nggih, Ustadz nyambung Nggih. dari pertanyaan Bu Astuti tadi tentang Nggih. seragam. Nggih. Untuk seragam ketentuannya dipakai itu hanya berangkat saja sampai kapan atau bagaimana untuk pulangnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Nggih, matur suwun. Jadi baju batik seragam itu dipakai wajibnya itu untuk berangkat dan pulang. Pada waktu berangkat dan pada waktu pulang. Selama di pertengahan perjalanan itu
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Biasanya nanti Mutaif juga menyarankan untuk ziarah Madinah itu masih masih mungkin. Jadi hari pertama dipakai, kemudian nanti hari pertama dipakai, hari kedua nyampe di sana, hari ketiganya kemudian pakai lagi kalau masih memungkinkan. Itu dipakai pada waktu ziarah Madinah. Tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib dibawa oleh Bapak Ibu jangan tidak dipakai itu adalah SAL, kemudian ID card. ID card nanti akan dibagi oleh Bapak dibagikan saat di bandara. Itu sebagai penanda bahwa Bapak Ibu itu bagian dari relasi itu. Jadi dari jauh insya Allah bisa kelihatan. Jadi ingatkan Pak Wahyudin. Nggih, ID terima card kasih. ID card mungkin bagi kita mungkin berapa kemana-mana harus bawa ID card kayak seminar paling habis berapa jam sudah ada dipakai lagi. Ini kepentingannya ini banyak informasi itu adanya di ID card tadi itu sehingga eh, mungkin ada yang kemudian salah jalan kemudian apa pas tidak bawa handphone. Nah, di situ juga ada nomor kontaknya Mutawif, ada kontaknya kita juga. Nanti kalau ada apa-apa itu bisa nyambung langsung. Banyak itu jamaah-jamaah kita yang sudah sepuh, kemudian tidak bawa handphone, tidak bawa ID card, tidak bawa SAL, tidak bawa apa-apa sehingga orang yang nemukan saja jadi ikut bingung. Ikut bingung ini mau dibantu kemana, tidak jelas. Maka identitas itu mohon untuk tetap juga dibawa serta. Oke, yang tersun. Kemudian Mbak Raka. Oke. Oh ya, tadi pada waktu umroh untuk ibu-ibu itu lain dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu kain ihram berwarna putih 2 lembar. Jadi tidak bisa lagi diganti dengan kain ihramku tak kasih warna biru atau warna hijau itu tidak bisa. Tetapi kalau ibu-ibu itu bebas. Semua warna itu bisa dipakai oleh ibu-ibu. Nah, makanya kemudian kita buatkan berwarna kebanyakan di sana itu berwarna hitam, kebanyakan itu berwarna hitam. Maka kita kemudian pakai warna biru supaya apa? Ya supaya maksudnya itu supaya kalau dari jauhan itu kelihatan, oh itu teman kita. Karena tidak secara otomatis bahwa Bapak Ibu itu nanti akan bisa jadi tidak bergerombol dalam satu 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 lingkup bisa jadi ada yang kepisah satu kepisah dua itu jadi kalau itu mengakibatkan memudahkan untuk apa dikenali memudahkan untuk dikenali maka kalaupun Bapak Ibu punya mukena yang lain monggo yang bagian atas itu sebaiknya yang 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 mukena dari travel untuk memudahkan bagi yang lain itu mengenalinya. Nah, kan lebih kurang. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, kita coba nanti kita lanjutkan apa saja Ustadz yang Mufid, Nggih? Ustadz Mufid, sekali Siap. Pak Samsoni. Oh, nggih. Tidak semua di koper itu ada salnya apa enggak ya Pak Mufid? Halo? Coba Ada yang ada yang enggak itu Masnya? iya, insya Allah di grup saya yang 8 ini tidak ada salnya. Coba nanti besok karena bagian perlengkapan itu Mbak Anita. Saya enggak hafal satu persatu ya. Ya. Nah, nanti tak masukkan catatan biar besok dijawab oleh Mbak Anita atau Mas Yudo. Oke. Kalau memang tidak termasuk dalam paketnya, umpama beli berapa biar sama gitu ya, biar enak. Sal itu juga penting kita lihat. Siap. Nanti kita kabari lebih lanjut Pak Samsoni. Siap, nggih. Matur suwun Gus Mufid. Nggih. Siap. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu nggih. Ini Bapak Ibu. Ngapunten bagi yang kagungan camilan sambil dicamil. Ini kita kumpul di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda.
Jadi itu di mana yang lama atau yang baru. Jadi kita tidak pakai istilah lama dan baru karena yang lama jadi baru, yang baru jadi lama. Nanti salah persepsi. Karena saya pernah juga ayal-ayalan antara baru dan lama, ternyata benar-benar beda persepsi, jadinya salah. Makanya kita sampaikan kita di Terminal 2 Bandara Internasional, bukan yang domestik. Itu jam 6, diusahakan maksimal jam 6.30 itu sudah kumpul di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu akan dilakukan pengurusan bagasi Bapak Ibu diserahkan kepada kami, yang kabin tetap di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk nanti sarapannya di mana dulu, harus di rumah nyiapkan pagi-pagi. Jadi Bapak Ibu nanti kita sudah siapkan breakfast box, makan pagi box. Kemudian paspor Bapak Ibu masih ada di kami, nanti kami akan bagikan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu proses imigrasi menuju gate keberangkatan, kemudian jam 9.45 terbang menuju Singapura. Jam 1 landing di Singapura, jam 16 menuju ke Jeddah, jam 21 landing di Jeddah. Nah, landing di Jeddah ini Bapak Ibu nanti kemudian menuju keluar, ketemu dengan Ustadz Basit di akuarium raksasa. Kemudian untuk bagasi sudah ada yang handling, nanti TL Mbak Anifah atau Mas Muji itu nanti akan keluar bersama dengan kopernya. Setelah jamaah dan bagasi lengkap, maka Bapak Ibu menuju ke Madinah dengan bis yang sudah kita siapkan. Nanti Bapak Ibu makan malam juga kita siapkan di perjalanan di bis itu. Bapak Ibu nanti dahar, dan di bis itu juga sudah kita siapkan welcome drinknya di situ itu air zam-zam. Jadi Bapak Ibu langsung bisa minum air zam-zam meskipun belum sampai di Madinah. Nah, kemudian kurma rutop atau kurma sukari biasanya kita juga siapkan untuk camilan, sama makan malam box sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama makannya itu makan pagi itu sudah kita siapkan. Kemudian kita bawakan bekal nasi dalam box bento untuk didahar di Singapura. Di Singapura Bapak Ibu sudah kita siapkan untuk dahar siang. Makanya yang tumbler tadi itu tumbler disimpan di kabin supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa ngambil air di bandara. Di bandara Singapura itu banyak tempat refill air minum. Nah, itu Bapak Ibu bisa ngambil air minum dengan tumbler kosong tadi itu. Kemudian kalau menuju ke Singapura pakai pesawat Scoot tadi itu tidak tersedia makan dan snack, tidak ada. Lah bagi yang Bapak Ibu yang menuju ke Jeddah itu baru nanti ada makan besar 1 kali dan snack besar 1 kali. Jadi Bapak Ibu akan dapat makan 2 kali. Kemudian nanti landing di Jeddah, kemudian menuju ke Madinah, nanti kita siapkan juga makan malam box lagi. Jadi Bapak Ibu sudah makan pagi, makan siang, kemudian makan malam di pesawat, makan malamnya di Jeddah juga disiapkan. Jadi 4 kali. Nah, makanya nanti kalau minum obat setelah makan, Bapak Ibu persiapkan itu lebih kurang 4 paket untuk habis makan itu. Misalnya habis makan harus minum obat. Misalnya seperti saya diabetes itu sesudah makan mesti harus minum obat, maka saya membawa 4 paket obat untuk saya konsumsi. Nah, sebaiknya obatnya itu masih dalam bentuk kemasan, bukan dikeluarkan kemudian diwadahkan, itu sebaiknya masih dalam bentuk kemasannya. Sebab kalau nanti ada pertanyaan ini obat apa, nanti akan banyak kesulitan untuk menjawabnya. Tapi biasanya sih juga tidak ada pertanyaan, cuman ini standar yang perlu saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu nanti sebelum sholat subuh insya Allah sudah sampai di Masjid Nabawi. Karena sholat subuhnya Bapak Ibu sekitar jam 5. Kemudian lanjut makan pagi, bagi kunci, kemudian istirahat sejenak. Nah, ini nanti sekitar jam 10.30 atau sekitar jam 11 nanti oleh Ustadz Basit akan diupdate. Ustadz Basit mohon dibantu untuk update, dirancang ini perjalanannya. Oh ya, tadi sebelumnya mohon pada waktu perjalanan menuju Madinah nanti supaya tidak terjadi apa-apa dengan paspor
paspor Bapak Ibu. Mohon izin nanti Mbak Anifa atau Mas Ustadz Basit nanti akan mengkolek atau meminta paspor Bapak Ibu sekalian, akan kita bantu simpankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang ketelisut, ada yang rusak karena kesuntak air, atau kenapa itu khawatir ada sesuatu hal terkait itu, maka nanti semua paspor kami bantu simpankan. Nanti Mbak Anifa nanti akan meminta pada waktu di bis akan meminta paspornya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sholat subuh, lanjut makan pagi, bagi kunci, istirahat sejenak, kemudian sekitar ini kita kumpul di lobi untuk ziarah sekitar Masjid Nabawi. Hotel kita ada di sekitar Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar. Nah, nanti juga kubah hijau, nanti ini penanda, kubah hijau itu penanda bahwa itu adalah di situ di bawahnya ada makam Rasulullah. Nah, di situ tempat aslinya, lokasi aslinya Masjid Nabawi itu ada di kubah hijau, di bawah kubah hijau itu tadi. Nah, kemudian nanti pengambilan foto grup dengan background kubah hijau. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan satu figura, satu orang satu lah. Fotonya mohon silakan Bapak Ibu yang nanti akan kirimkan kepada Mas Yudo atau kirimkan pihak grup. Ini Mas, foto ini yang tolong di print, dicetak untuk di foto figura. Kemudian selesai sholat zuhur bersama-sama kembali ke hotel untuk makan siang. Nah, kemudian untuk ke Raudhah, ini yang Raudhah grup. Raudhah grup alhamdulillah dilancarkan. Untuk di Raudhah itu laki-laki itu ada sekitar jam 3 sore. Jam 3. Nanti kalau tidak salah jam 3.40. Nah, lebih kurang yang laki-laki itu berarti kalau ini kan zuhurnya asarnya juga sekitar jam 15.40. Jadi Bapak Ibu itu jika memungkinkan nanti Ustadz Basit bantu untuk diatur. Moga-moga saja yang laki-laki itu masuk Raudhah dan bisa sholat asar di Raudhah. Itu moga-moga sehingga di Raudhahnya menjadi agak lama. Nanti tolong Ustadz Basit untuk dibantu dicek, dibantu dikondisikan supaya masuk ke Raudhahnya moga-moga bisa pada waktu menjelang adzan asar. Kemudian untuk perempuan nanti malam pada Isya sekitar jam 21. Mohon Ustadz Basit untuk dibantu nyarikan mutawifah untuk mendampingi ibu-ibu menuju ke Raudhah. Nah, perhatian untuk ibu-ibu, ini ibu-ibu ini ba'da sholat maghrib, ibu-ibu harus balik ke hotel. Jadi perhatikan ibu-ibu setelah ba'da maghrib balik ke hotel untuk apa? Untuk makan malam. Loh, aku kurung biasanya makan malam rada bengi. Ini khusus yang ini mohon ibu-ibu harus ba'da maghrib habis sholat maghrib kemudian makan malam. Kenapa? Karena kalau nanti makan malamnya itu ada di ba'da Isya sekitar 19.30, nanti selesainya lebih kurang hampir 1 jam ke depan, jam 20.30, sementara ibu-ibu masuk ke Raudhah itu jam 21, itu nanti akan kepontal-pontal. Bapak ibu-ibu bisa enggak jadi malam itu bisa jadi enggak makan malam kalau pada maghrib ini enggak kontur ke hotel untuk makan malam. Kalau yang laki-laki karena Raudhahnya tadi sore, maka laki-laki bisa pada maghrib bisa ikut kajian. Nanti makan malamnya bisa bapak-bapak bisa ba'da Isya. Tapi kalau yang ibu-ibu makan malamnya kami sarankan, kami tekankan pada maghrib balik hotel untuk makan malam. Kemudian Rabu ke Madinah, di Madinah ini kita ziarah kota Madinah. Ziarah kota Madinah itu kira-kira jam 7, jam 7.30 itu siap di lobi. Mohon semuanya bisa tepat waktu karena bisnya itu drivernya enggak bisa menunggu terlalu lama karena crowded. Sehingga kita yang menunggu bis. Nah, bis tidak bisa menunggu kita. Karena kalau dia terlalu lama di tempat umum nanti dia bisa kena denda sama polisi setempat. Maka dia tidak bisa lama-lama. Mohon Bapak Ibu sebelumnya itu sudah kumpul di lobi untuk kemana? Ke Masjid Kuba.
ke kebun kurma, ke Jabal Uhud. Spesifikasi spesialisasi Masjid Kuba itu Rasulullah nyampaikan beliau itu sering ke Masjid Kuba itu berwudu dulu di rumah beliau, Bapak Ibu di hotel, kemudian menuju Masjid Kuba dengan kendaraan atau jalan kaki dulu Rasulullah, kemudian sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan fadilah 1 kali umroh. Jadi dengan menuju Kuba berwudu di hotel, jadi Bapak Ibu jangan lupa pada waktu ini harus berwudu di hotel, kemudian naik bis, berjalan, kemudian menuju ke Masjid Kuba yang pertama kali, nanti akan dipandu oleh Ustadz Basit, kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini di sini antara ibu-ibu dengan bapak-bapak itu beda lokasinya, mohon yang ibu-ibu bersama-sama. Bersama-sama dalam artian biar tidak mencar-mencar, nanti pas baliknya akan kesulitan. Mohon untuk bersama-sama masuk dan keluarnya. Yang lain, ibu-ibu yang lain, mohon untuk saling mengingatkan. Kemudian ke kebun kurma ini jualan kurma dan beberapa makanan yang lain. Tapi harga di sini memang agak mahal. Jika Bapak Ibu tidak terlalu kesusu amat, bisa tidak usah beli di kebun kurma, beli di tempat yang lain itu bisa jadi lebih murah. Tetapi kalau Bapak Ibu juga mau beli di situ juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di kebun kurma kalau tidak beli ngapain? Kalau tidak beli ya nyicip saja. Jadi setiap nama produk itu diicipi maksimal 3 biji. Nah, nanti geser lagi, nanti habis dari kurma sukari, kemudian kurma rutop, kurma ajwa, coklat, dan sebagainya, nanti keluar sudah kenyang nanti. Nggak usah beli. Kemudian ke Jabal Uhud. Ya yang inilah, maka Bapak Ibu butuh payung, butuh topi, butuh kacamata hitam, itu ada di sini. Karena di luar cukup panas, sinar matahari menghalau Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setiap habis maghrib itu ada juga saya agak lupa Ustadz Basit siapa Syekh yang dari Indonesia yang memberi materi kajian itu. Mohon itu dipandu jamaah laki-laki bisa di sana setiap habis maghrib. Kemudian Ustadz Ariful Bahri, Ustadz. Ariful Bahri ya, yang dari Palembang, dari Riau, Ustadz. Riau ya. Itu di pintu berapa, Ustadz? Pintu 19, Ustadz. Pintu 19, pintu masjid 19. Nah, itu untuk bapak-bapak. Nanti habis maghrib itu ada di situ. Mengikuti kajian beliau. Nah, kemudian Kamis ini kita perpindahan menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah jam 9, koper ditaruh di depan kamar, kemudian Bapak Ibu lanjut mandi wajib serta mengenakan kain ihram atau mukena. Jadi sejak ini setelah koper dikeluarkan kemudian difotokan oleh Bapak Ibu. Kamar 1102 sudah siap, 4 koper besar, 4 koper kecil dan 3 koper anakan. Ya, sudah keluar anaknya. Jadi seperti itu. Nah, jika memungkinkan nanti akan dikomando oleh Ustadz Basit, mungkin boleh makan siang duluan. Ini kan sholat zuhurnya sekitar jam 12.30. Mungkin jam 11.30, mungkin jam 12, ini minta izin untuk memungkinkan makan siang duluan. Jadi kalau nanti makan siangnya habis sholat zuhur, bisa jadi akan antrinya cukup panjang. Maka sebaiknya kalau memungkinkan minta izin untuk makan siang duluan. Nah, kemudian menuju ke Masjid Nabawi ke pelatarannya saja. Tidak usah untuk yang kasus ini Bapak Ibu dapat, sebaiknya untuk yang kasus tanggal ini 15 Januari siang Bapak Ibu sholatnya jangan langsung masuk Masjid Nabawi yang di dalam, sehingga pada waktu setelah sholat Bapak Ibu kesulitan untuk keluar, atau Bapak Ibu mau ada yang kemarin saya lihat sepintas ada yang di Raudhah jam 1.40 atau jam berapa, itu sebaiknya
Nggak usah diikuti ya. Sebab kalau Bapak Ibu itu mengikuti, itu bisa pulangnya mendekati sore, ini sudah tertinggal dengan rombongan ini harus segera keluar dari Madinah. Karena Bapak Ibu itu yang jam 1.40 atau jam berapa itu sudah didaftarkan dan itu tidak bisa di-cancel, maka ya sudah dibiarkan saja, mungkin diberikan kepada orang lain yang masih membutuhkan. Dan Bapak Ibu kan sudah ke Raudhah pada hari Rabu, pada hari Selasa ini kan semuanya sudah masuk ke Raudhah. Nah, kemudian menuju ke Bir Ali menuju jam 14, jam 13.30, jam 14 maksimal kita menuju Bir Ali. Nah, setelah tiba di Bir Ali, kemudian nanti Ustadz Basit akan memimpin rombongan untuk mengucapkan niat umroh, labbaika umrotan. Nah, mulai itulah berlaku seluruh larangan setelah mengucapkan labbaika umrotan. Nah, kemudian kita tiba di Hotel Mekah lebih kurang jam 20, jam 20.30, jam 21. Kemudian makan malam, bagi kunci, kemudian istirahat sejenak. Kira-kira nanti sekitar jam 21.30 atau jam 22 atau sekitarnya, nanti Ustadz Basit akan memandu, menginformasikan jam berapa kita kumpul di di lobi untuk menuju Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu, ini antara hotel di Mekah dengan Masjidil Haram itu lebih kurang 1,5 kilo. Itu nanti Bapak Ibu ada fasilitas bis. Nah, karena kondisi di Mekah juga sedang crowded, mohon ini jangan jangan tidak berombongan. Jadi sebaiknya ini juga berangkat dan pulangnya juga berombongan. Mungkin sudah 3 hari berombongan, nah nanti baru yang selanjutnya sudah hafal. Harus bagaimana ini sudah hafal. Tapi yang ini kasus yang umroh, mohon semuanya berangkat bersama, pulangnya juga bersama-sama. Jangan kemudian wis pernah di sini, nanti aku sampai subuh sekalian misalnya. Sampai subuh sekalian, karena ini selesainya bisa jadi sekitar jam 1, jam 2 dini hari. Melanjutkan sebaiknya pulangnya bareng-bareng dulu. Nanti baru besoknya, Jumatnya baru bareng-bareng lagi ke Mekah lagi. Jadi ini sebelum tahallul maka seluruh larangan umroh masih berlaku. Nah, kemudian Jumatnya Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa sholat, karena ini saya yakin masih cukup capek. Nah, kami menyarankan sholat subuh berjamaah di musola hotel. Kemudian makan pagi, baru kemudian menjelang duhur jam 9.30 itu menuju Masjidil Haram untuk sholat Jumat. Nah, ini untuk mendengarkan khotbah Jumat dengan bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa memanfaatkan smartphone dan headset. Nah, kalau yang ini headset yang ada kabelnya, itu Bapak Ibu nanti butuh kabelnya itu untuk anten. Nah, itu bisa untuk menangkap frekuensi atau suara yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Melayu. Nah, ini kemudian Jumat. Jika nanti hal-hal seperti nanti kita akan memperbanyak tawaf sunnah. Jika nanti dipandu oleh Ustadz Basit, misalnya hari ini jam berapa, atau hari ini kosong dulu karena masih capek, mungkin besoknya, dan seterusnya nanti akan dipandu oleh Ustadz Basit. Kemudian Sabtunya kita masih juga perlu rehat, tidak kemana-mana, karena ini langsungan ini, karena Kamis kemudian Jumat. Kalau Jumat itu kan pasti harus dikejar ini ke Masjidil Haram. Nah, maka Sabtunya masih relatif orientasi terhadap lokasi. Nah, kemudian Ahadnya baru kita melakukan ziarah Mekah ke Jabal Tsur dan ke Padang Arafah Jabal Rahmah. Kemudian Seninnya kita relatif memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Nah, kemudian Selasanya kita baru menuju ke Thaif. Nah, di Thaif itu ngapain? Kita ke Masjid Ibnu Abbas, Pasar Buah, kemudian pabrik parfum Bunga Mawar,
kemudian kita makan nasi mandi di resto setempat. Ini yang jadi khasnya di sana seperti itulah. Taif saat ini juga dalam kondisi dingin. Nah, mohon jaket jangan ditinggal, jaket harus tetap dibawa karena kondisinya cukup dingin. Nanti ada beberapa yang pertama kita akan ke lokasi ke telefrik. Nah, ke lokasi ke telefrik ini itu biayanya di luar paket Taif. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen naik gondola atau apa telefrik, nah, nanti bisa berbiaya lebih kurang 55 sampai 65 nanti bisa dipandu oleh Ustadz Basit. Kalau mau langsung dipesankan Ustadz Basit, nanti bisa rombongan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan diri kalau mau ke telefrik. Nah, kemudian lebih kurang menjelang sore kita nyampe juga di Mekah kembali. Kemudian Rabunya kita tidak kemana-mana dalam artian memperbanyak ibadah. Nah, kemudian Kemisnya kita ke Mekah ini ada tambahan. Kita berikan tambahan, ziarah tambahan. Salah satunya yang ikon di Mekah ini tidak ada di paket, tapi kita tambahkan itu ziarah ke Hudaybiyah dan nanti insya Allah sama Ustadz Basir ditambahkan ke Museum eh, Haramain. Museum Haramain itu peninggalan barang-barang di Haramain di Madinah dan di Mekah itu dari sejak zaman Baula sampai saat ini itu seperti apa. Itu dua ini tempatnya Hudaybiyah, tempatnya Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dan di sini ada peternakan unta. Peternakan unta, siapa yang pengen beli susunya unta, nah itu bisa nyoba di sini. Siapa yang pengen beli hatinya unta, itu juga bisa di sini. Siapa pengen minum air kencingnya unta, itu juga bisa di sini. Jadi di Hudaybiyah ini Bapak Ibu bisa nyoba segala hal berkaitan dengan peruntaan. Tetapi kalau naik untanya kelihatannya belum bisa. Nah, kemudian besoknya Jumat. Jadi Bapak Ibu Jumatnya 2 kali. Nah, nanti Ustadz Basit minta tolong untuk dibantu ditambahkan informasi terkait yang pertama sholat subuh di Haramain itu kan biasanya imam membaca surat sajadah. Nah, di tengah-tengah akan mengajak untuk sujud tilawah. Itu mohon dibantu dijelaskan. Kemudian yang kedua, setiap kali sholat itu pasti ada sholat jenazah. Nah, itu apa manfaatnya, fadilahnya. Kemudian kok saya tidak pernah lihat di mana mayatnya, tapi kok sholat sholat jenazah terus. Ya itu mohon nanti dibantu Ustadz Basit untuk membantu menjelaskan. Kemudian Sabtu kita di Mekah. Nah, nanti Sabtu Ahad itu Bapak Ibu ini ada waktu longgar, ada beberapa waktu longgar yang mungkin nanti bisa kegiatan mandiri. Nanti bisa dibantu sama Ustadz Basit, misalnya ada ke Jabal Khondama. Jabal Khondama itu view Masjidil Haram tapi di area belakang. Biasanya sore hari itu momen yang bagus, jadi fotonya juga bagus. Foto yang suami istri ini kan banyak ini ya, foto di situ tampak bagus semuanya. Kemudian kalau ada yang pingin, mumpung ini 16 hari, mau naik ke Gua Hiro, nanti biasanya itu Ustadz Samsoni ini mau ke Gua Hiro, naik ke atas, itu juga nanti bisa sama Ustadz Basit dibantu untuk diarahkan, paling kan cuma nambah biaya taksi saja, Tapi alhamdulillah saya juga sudah pernah naik ke Gua Hiro, memang luar biasa. Jadi kita bisa merasakan seperti apa dulu Rasulullah naik turun Gua Hiro di malam hari itu, insya Allah dapat insight-nya kita dari situ. Nah, kemudian kepulangannya Senin 26 Januari Mekah, Jeddah, Singapura. Nah, ini kita tawaf wada. Tawaf wada, ini kalau skenario jadwalnya sekitar jam sebelum subuh. Jadi nanti sesudah subuh tawaf wadanya atau sebelum subuh nanti menyesuaikan dengan kondisi, mungkin sebaiknya sebelum subuh. Tapi nanti persisnya Ustadz Basit akan menginformasikan kapan waktu tepatnya. Kemudian jam 9 itu koper ditaruh di depan hotel seperti kasus di Madinah.
kemudian sholat duhur asar, jamak takdim qashar, kemudian lanjut makan siang di hotel, check out, kemudian ke Kornis, kemudian kita ke Bandara Jeddah, langsung menuju take off menuju ke Singapura. Nah, nanti di Bandara Jeddah akan dibantu tim handling juga, tapi di Jeddah itu kalau kepulangan itu kita harus one by one. One by one itu Bapak Ibu akan ngantri satu persatu, itu dalam satu grup rombongan kita ada sekitar mungkin 4 atau 5 konter, nanti Bapak Ibu nyebar. Nah, nanti sudah kita siapkan 1 galon zam-zam. Nah, kemudian koper Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu pas kepulangan ini mohon nanti sudah Ustadz Basit kita bawakan timbangan. Bapak Ibu sebelumnya itu di hari Ahad itu sudah nimbangi atau hari Senin pagi itu nimbangi koper yang mau dibagasikan yang mana itu di kilo. Nah, kemudian aman Mas Yan di bawah 30 kilo. Ternyata kebanyakan sampai 40 kilo itu dikurangi. Sebagian mungkin di kabin dan jangan sampai salah Bapak Ibu jangan membawa air yang di kabin. Jadi yang Bapak Ibu siapkan kepulangan itu untuk masuk ke kabin itu jangan pernah itu diisi cairan. Itu bisa jadi di Jeddah itu Bapak Ibu lolos, tapi di Singapura bisa jadi tidak lolos. Jadi mohon di kabin jangan ada air zam-zam misalnya. Kalau air zam-zam Bapak Ibu pengen masukkan, jadi saya sampaikan di awal, ketentuan resminya Bapak Ibu di koper tidak boleh membawa air zam-zam. Ketentuan resminya. Nah, tapi kemarin tangga saya jamaah kok bisa juga membawa zam-zam masuk di koper. Nah itu sudah tidak bisa dijelaskan kenapanya. Jadi Bapak Ibu kalau juga ingin mengikuti itu ya silakan masukkan di koper bagasi, tapi jumlahnya jangan jangan dalam kemasan yang besar, misalnya di atas 1 kilo, 1 liter. Itu yang pertama akan memberatkan koper. Yang kedua nanti kalau kopernya dilempar ada kekhawatiran itu air zam-zamnya akan pecah. Jadi mohon kemasannya kecil-kecil, mungkin botol kecil, botol 600 ml, botol 300 ml, jangan yang di atas 1 liter atau 1 kilo, nanti akan membuat mudah pecah kalau ada hentakan di koper itu tadi. Kemudian Bapak Ibu tiba di Changi, kemudian sholat jamak qashar, makan siang nanti kita bawakan mikap. Bapak Ibu sudah kangen itu biasanya kayak Indomie dan sebagainya. Nanti kita siapkan nanti di Singapura di Dahar juga ada air panas di Singapura di bandara. Kemudian kita pulang jam 18.30 kita landing di Terminal 2 Juanda. Nah, ini kita sudah informasikan lebih kurang. Jadi Bapak Ibu makan pagi kira-kira jam sekian. Waduh, itu bukan waktu makan paginya saya makan pagi jam 9, jam 10. Jadi untuk yang di saat ini Bapak Ibu kalau di luar jam, tapi ini secara persisnya, waktu persisnya akan menyesuaikan di resto hotel masing-masing. Ada mungkin sampai jam 8.30, ada yang mungkin sampai jam 9. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan itu tadi. Nah, kalau di luar jam, Bapak Ibu bisa membawa dulu, kemudian dimasukkan itu ke kamar hotel, kemudian didahar sesudah Bapak Ibu membutuhkan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ngambil, ya di luar dari jam ini, di luar dari jam yang ditentukan oleh resto, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa dahar lagi karena itu mungkin bisa jadi sudah dibuang itu. Sudah dibuang sehingga Bapak Ibu sudah tidak tidak jadi makan, tidak jadi makan. Ini kenapa ini? Nah, jadwal ke Raudhah sudah ini kita sudah dapat. Tawaf sunahnya diupayakan 1 kali per hari, pelaksanaan menyesuaikan arahan mutawif. Tapi kalau mungkin saja 1-2 kali, Bapak Ibu nanti sudah ngerti, caranya tawaf seperti ini, masuk di sini, nanti keluar di sini, itu sudah paham dengan sendiri. Bisa tawafnya setiap mau sholat tawaf dulu itu juga tidak ada masalah. Jadi itu. Kemudian ini
bisa di-scan lokasi hotel, ini biodatanya Bapak Ibu dan nomor teleponnya. Nah, buku ini makanya penting. Nah, kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu ada ndak bawa handphone tapi bawa buku, bukunya itu bisa ditunjukkan orang lain, minta tolong, saya lupa hotel saya, ini telepon TL saya atau di bagian belakang ini ada teleponnya apa? Ada teleponnya Mutaib saya minta tolong diteleponkan. Nah, saya ada di sini, saya tidak tahu mau dijemput dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ini room English-nya di Madinah. Nah, ini room English-nya di Madinah yang Queen, ada Queen 3 ini di Madinah ndak bisa Queen, maka ini kita berikan jadi triple. Mohon maaf ini jadinya terpisah dari keluarga, tapi insya Allah kan cuman tiga malam sehingga ndak seberapa lama. Ini juga cuman pindah beda kamar saja, bukan beda hotel. Nah, sehingga tidak ada masalah. Moga-moga saja kita dapat hotel yang selantai sehingga eh, mudah untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya. Nah, kemudian untuk di perakiraan cuacanya seperti ini. Jadi yang atas ini yang siang hari, yang malam ini yang di bawahnya. Jadi selisihnya seperti ini, misalnya tanggal 16, 30 siang, malamnya 17, berarti selisihnya sudah 13 derajat. Jadi selisihnya itu lebih kurang, kalau ini selisih 14 derajat. Jadi cukup tinggi ini 13 derajat. Jadi yang di Madinah Bapak Ibu 13, 14, 15. Kemudian mulai dari 16 sampai 26 ini itu di Mekah. Nah, kemudian room English-nya di Mekah itu ada yang Queen sekeluarga ini bisa dapat semuanya. Kemudian ini ringkasan doa-doa umrah. Ya, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Ustadz Basit bisa bantu tadi itu terkait Jumat, subuh Jumat sama tahajud, bukan tahajud dengan sholat jenazah, dan mungkin ada beberapa info yang lain mungkin Ustadz Basit. Masih monitor Ustadz Basit? Ya, Ustaz. Nggih. Mungkin bisa dibantu Ustadz Basit menjelaskan itu. Nggih, terima kasih Ustaz Mufid. Nggih, pertama dikaitan dengan salat subuh di Masjidil Haram. Secara umum hampir sejauh ini kalau kita mengikuti salat subuh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di hari Jumat pagi, salat subuh itu biasa imam itu membaca surah sajadah, yang nanti terdapat ayat-ayat sajadah yang diharuskan kita untuk sujud, ya. Jadi jangan keliru nanti ketika jamaah itu, ketika imam itu nanti berhenti sejenak dan kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar, itu beliau itu sujud. Beliau sujud dan setelah itu beliau bangkit lagi. Nih. Bangkit lagi kemudian meneruskan bacaannya. Nah, itu nanti biasa setiap subuh di hari Jumat beliau membaca surah sajadah. Kemudian untuk masalah salat jenazah, salat jenazah hampir setiap waktu salat itu imam di 2 masjid suci itu melaksanakan salat jenazah. Nah, panjenengan juga bisa mengikutinya di setiap waktunya, karena mengikuti salat imam itu sama halnya dengan keutamaan sesuai dengan tempatnya. Kalau kita di Masjid Nabawi, maka insya Allah akan mendapatkan 1000 pahala meskipun itu salat sunnah, apalagi salat wajib. Ya, meskipun terdapat memang khilaf di antara para kalangan ulama apa yang dimaksudkan Nabi ketika salat di masjid Nabi seperti di Masjid Nabawi itu mendapatkan 1000 pahala, yang dimaksudkan di situ adalah apa salat wajib apa salat sunnah. Nah, jadi ulama mengatakan, sebagian ulama bahkan jumhur ulama, setiap bentuk salat apapun ketika dilaksanakan di dalam Masjid Nabawi maka
insya Allah mendapatkan 1000 pahala. Termasuk diantaranya sholat sunnah. Nah itu jangan sampai kemudian kita lewatkan momentum-momentum seperti itu. Bahkan dosen-dosen kami di sini menyampaikan ketika kita melaksanakan sholat sunnah misalnya, ba'diyah sholat fardu misalnya, ya setelah sholat isya misalnya, dilangsungkan setelah itu ketika dalam pertengahan kita mendapati imam itu melaksanakan sholat jenazah, maka boleh kita membatalkan sholat sunnah ba'diyah kita, kemudian mengikuti terlebih dahulu sholat jenazah. Ya, karena pahalanya luar biasa. Selain daripada pahala tempatnya, juga pahala melaksanakan sholat jenazah itu pun itu sangat besar. Sampai kemudian para ulama menyampaikan seperti itu. Ya, boleh kita membatalkan sholat sunnah karena sholat sunnah itu bisa kita ulang setelah pelaksanaan sholat jenazah. Nah, biasanya secara umum setelah sholat wajib itu, setelah sholat fardu, itu biasanya dilaksanakan sholat jenazah. Artinya biar tidak bentrok, kita menunggu sebentar, kemudian sholat jenazah terlebih dahulu, baru setelah itu sholat sunnah, rawatib, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lainnya. Itu untuk itu. Yang terakhir barangkali sebagai tambahan Ustaz, tadi terlewatkan ya, ketika kita landing di Jeddah nanti, insya Allah diperkirakan kita jam 21.30 kita landing insya Allah di Jeddah, dan kita akan turun pesawat, imigrasi, kemudian setelah imigrasi insya Allah kita akan menunggu koper biasanya ya. Nah nanti tour leader kita insya Allah Ibu siapa tadi Ustaz? Bu Hanifah. Nanti yang bisa mengkondisi Bu Hanifah insya Allah nanti ikut mengkondisikan di dalam sebelum jamaah itu keluar dan bertemu kami di akuarium raksasa nanti ya. Nanti bisa terlebih dahulu ya ke kamar mandi, mungkin setelah kamar mandi di situ insya Allah sudah tersedia musola di dalam sebelum pintu keluar. Sholat dulu jamak takhir maghrib dan isya. Sekaligus mengqasar sholat isya menjadi 2 rakaat. Jadi itu biar kita nanti ketika masuk bus, karena ketika kita keluar pintu keluar dan sudah bertemu kami, jamaah itu langsung diarahkan untuk menuju bus. Biasanya pengurus pegawai nusuk itu tidak membolehkan kita duduk di ruang tunggu dulu. Jadi mereka langsung mengarahkan kita masuk bus. Nah, sebaiknya nanti sebelum keluar, nah kita sholat di dalam, sholat jamak takhir maghrib dan isya. Hingga kemudian kita sudah masuk bus, kita sudah langsung secara otomatis sudah menuju Madinah, dan insya Allah kita perkirakan sebelum subuh. Kalau kemarin kita jam 3 sudah sampai di Madinah. Jam 3 itu masih ada waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam waktu ya. 2,5 jam waktu sholat subuh. Karena di sini jam 6 baru dilaksanakan sholat subuh Ustaz. Jam 5.38 kalau tidak salah. Itu waktu sholat subuh, azan kedua, azan subuh. Dan insya Allah baru dirikan sholat subuh bersama imam itu jam 6, biasanya kurang 5 atau mungkin jam 6 pas baru dilaksanakan sholat subuh. Nah itu nanti kita perkirakan teknisnya seperti itu. Nanti kita kemungkinan juga pembagian kamar sebelum subuh insya Allah, jika kita sampai jam 3 pagi sebelum waktu subuh kita sudah berada di Madinah. Insya Allah kita langsung bagikan kamar, dan kemudian setelah itu kita bisa bersih-bersih dulu, ganti pakaian untuk mempersiapkan sholat subuh. Nah itu barangkali tambahan Ustadz. Untuk selebihnya nanti kaitan dengan teknis insya Allah kita sampaikan ketika jamaah sudah tiba di Arab Saudi insya Allah. Siap, terima kasih Ustadz Basit. Oh ya tadi Ustadz Basit, untuk pembeda pada waktu bahwa ini jenazah laki-laki, ini jenazah perempuan, ini jenazah lebih dari 2 orang, itu apa penandanya buat kita tahu itu? Oh iya, biasanya itu orang Indonesia bilang mubalighahnya ya bilalnya, kata orang Indonesia. Biasanya as-salatu 'alal mayyit. Jadi penyebutan ini aja.
kalau menyebutkan imam menyebutkan, Bilalnya menyebutkan as-salatu 'alal mayyit, berarti itu adalah mayat laki-laki, satu orang. Satu orang Kalau dia laki-laki. menyebutkan as-salatu 'alal mayyitat, nah itu berarti salat untuk perempuan. Jadi dhamirnya ketika kita nanti juga membaca doa jenazah, kalau masih memungkinkan ya, Allahumma gfir lahunna, diubah yang awalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, diubah sesuai dengan siapa yang disolatkan. Biasanya ada tambahan, kadang as-salatu ala tifli, berarti itu hanya sekedar yang disolatkan di situ ada hanya mayit laki-laki, anak kecil. Jadi doanya juga berbeda. Insya Allah nanti kita bekalkan, insya Allah nanti ketika sudah di Madinah. Itu sih penandanya, Ustaz. Siap, siap, siap. Saya Oke, kira. makasih Ustaz Basit. Jadi tambah pengen segera tiba di sana ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu lain hal yang pengen disampaikan, ditanyakan, monggo. Sebelum kita tutup acara ini. Bapak Ibu masih monitor? Masih Pak Mukib. Oh, monggo. Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan Iya, atau Ustaz. monggo. Boten. Kalau yang grup itu sistemnya lain. Nah, kalau yang itu nusuk tadi itu, yang aplikasi nusuk itu untuk pribadi dan duanya tidak nyambung. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau Bapak Ibu dapat juga, nah berarti bisa 2 kali ke Raudhah. Oke, sama Gimana? aku juga. Gimana? Itu minta di cancel atau? Oh, sudah tercantum gitu. Padahal jenengan belum nganu ya. Jenengan apa? Belum booking sama sekali ya. Nggih, Sesungguhnya sama Ustadz. Nggak ada ulang, nggih, sama seperti itu. sesungguhnya tidak Bagaimana ada mau? masalah. Oh, nggak Sesungguhnya ada. tidak ada masalah. Karena nanti untuk yang grup itu nanti ada buktinya sendiri. Nanti bukan lewat aplikasi itu. Bukan lewat aplikasi itu. Jadi nanti sudah ada PDF-nya sendiri, sudah dalam bentuk PDF. Ada nama-nama listnya. Jadi satu rombongan. Kalaupun misalnya kemudian di situ kemudian menyatakan kemudian yang tanggal 13 tercancel, di sistemnya sudah masuk. Ustadz Basit mungkin ada info tambahan terkait Raudhah ini yang apa benar yang kemudian sudah dapat grup tapi kemudian daftar pribadi otomatis mengcancel yang grup atau gimana, Ustadz Basit? Sebentar Ustadz, izin menanyakan kaitan dengan informasi dari muassasah kaitan dengan tasreh ini. Tasreh kita sudah terbit dalam bentuk PDF-nya ya? Untuk satu rombongan seperti itu? Sudah. Kalau sudah, insya Allah tidak pengaruhi. Karena memang di sistem nusuk tasreh Raudhah ini, dari muassasah itu, kita dibookingkan secara khusus, secara grup, secara kolektif begitu. Jadi memang itu tidak mempengaruhi insya Allah. Yang penting sudah ada tasrehnya. Ya, tasrehnya itu yang seperti yang biasa panjenengan kirimkan ke kami.
insya Allah tidak mempengaruhi. Nah, kemarin beberapa hari ini juga ada pihak muassasah itu, dia cukup hanya orang muassasahnya langsung hadir di sana dan langsung memonitor bersama pengurus penjaga yang pintu masuk raudhah itu. Nah, biasanya kita tidak diberikan tasreh, gitu, tidak diberikan tasreh dalam bentuk ini. Tapi kita harus langsung bertemu dengan muassasahnya, muassasah yang langsung datang ke menghadap ini. Tapi kita sekali lagi tidak diberikan tasreh itu. Jadi memang jamaah itu tidak bisa masuk mandiri, dalam artian meskipun dia punya kalau dia tidak punya tasreh kolektif maka dia tidak bisa masuk sendiri. Jadi mungkin di sini yang perlu harus kita bedakan, Ustaz. Jadi saya ingin pastikan aja kalau seandainya sudah keluar dalam bentuk fisiknya yang kolektif itu insya Allah aman. Insya Allah aman. Siap. Oke, jadi seperti itu Bapak tadi terkait pertanyaan, tapi jadi intinya Bapak Ibu sudah dapat jadwal ke raudhah. Nanti kalau Bapak Ibu kemudian mendaftar lagi, berarti Bapak Ibu bisa dapatkan 2 kali ke raudhah. Kalau misalnya itu berhubungan, beberapa kemarin kan Bapak Ibu ada yang sudah mendaftar, sementara kami belum dapat jadwal secara grup. Nah, kalau itu terkonek, maka berarti yang kemarin terdaftar berarti secara otomatis tercancel. Apakah seperti itu? Yang kemarin sudah daftar, nanti coba dicek ulang. Apakah kemudian secara otomatis tercancel karena yang di grup juga sudah dapat. Kalau tidak tercancel, maka berarti tidak terhubung. Jadi yang kalau secara grup itu nanti kita berangkatnya bersama dengan grup, nanti izinnya itu bukan satu-satu, tapi izin grup. Nanti tinggal ditunjukkan, biasanya tinggal menghitung orang. Oh, meskipun di situ ada nama, tidak dicek satu persatu. Oh, ini nama si A, ini nama si B, nama si C, nama enggak. Jadi di situ jumlahnya 17, ya dihitung 17, maka masuk laki-laki. Jadi enggak ribet. Tapi kalau memang enggak ada tasrihnya, enggak ada nusuknya, memang benar-benar enggak bisa masuk. Jadi seperti itu, Pak. Ya, tadi ada yang lain mungkin? Apa bisa dicukupkan pertemuan kita atau ada pertanyaan tambahan? Insya Allah cukup, Ustadz. Nggih, Bu Astuti? Insya Allah cukup, Ustadz. Matur nuwun. Oh, siap. Nggih, Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi terkait dengan persiapan apa yang akan dilakukan, nah, monggo nanti kita siapkan Bapak Ibu sesuai dengan informasi yang sudah kita berikan. Nah, kemudian terkait misalnya Bapak Ibu nanti ada membutuhkan tukar real, nanti insya Allah besok akan diupdate informasinya. Kita biasanya ada tukar real 250 real. 250 real ada, kalau rupiahnya sekitar 1,1 sekian gitu. Nah, nanti Bapak Ibu menerima pecahan realnya, pecahan 100, kemudian pecahan 50, kemudian pecahan 10 dan pecahan 5. Itu nanti dalam satu paket 250 realnya itu tadi. Jadi kenapa harus ada pecahan-pecahan itu? Karena kalau kita tukernya itu biasanya agak susah tuker 250 real gitu, biasanya akan agak susah. Biasanya tukernya langsung 500 real karena di Saudi ada pecahan 500 real, sehingga langsung biasanya ini 500. Nah, nanti kalau belinya pecahan-pecahan kecil agak susah juga belanjanya, mungkin belanja 7 real, belanja 12 real, itu dengan uang besar 500 real agak susah juga, baik bagi kita yang membeli maupun bagi penjual yang nyusuinya juga agak susah. Juga berkaitan dengan uang rupiah juga masih diakui di sana, jadi cuman yang pecahan
100 pecahan 50 itu yang pasti diterima. Nah, tapi diterima dan tidaknya menyesuaikan dengan apa para pedagang atau para penjualnya. Dia mau menerima atau tidak itu tergantung dengan dia. Jadi apa dua-duanya juga bisa membawa real itu memang mata uang di sana, membawa rupiah juga kadang mereka juga mau menerima meskipun tidak semua lokasi, tapi biasanya kalau pedagang kecil itu mau menerima uang 100 sama 50. Nanti tinggal ini harganya sekian, kalau dibayar rupiah sekian, kalau dibayar real sekian. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memutuskan saya mau beli pakai rupiah atau beli pakai real, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada apa tidak ada informasi tambahan, tidak ada lagi ya? Satu mungkin Ustaz Oh, terakhir. nggih, monggo. Nggih, Bapak dan Ibu insyaallah rahmati Allah terakhir nggih sebelum kita tutup mungkin panjenengan sebelum berangkat sudah meniatkan ingin bersedekah gitu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, mau bersedekah dalam bentuk rupiah boleh dipersiapkan pecahannya juga tidak apa-apa dari Indonesia. Kalaupun mau bersedekah dalam bentuk real pun insya Allah itu kita kembalikan ke panjenengan nominalnya berapa. Tapi yang jelas ini saya juga ingin menambahkan sebagai informasi, biasanya kita di toilet-toilet Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu sering ditawarkan kayak ada tisu dan sebagainya. Mengingat tadi karena Ustadz Mufid menyampaikan pecahan ya, karena ini sempat terjadi ada beberapa jamaah. Ya kita kan tidak tahu, insya Allah kita niatnya baik sebenarnya untuk berbagi dengan saudara kita sama Muslim dari negara lain. Misalnya biasanya di sana itu kan pegawai-pegawai biasanya umumnya dari saudara-saudara kita dari India, Bangladesh, Pakistan biasanya yang bertugas di sana. Mereka biasa kadang nawarkan tisu dengan harapan mungkin kita juga bisa berbagi dengan mereka. Tapi satu kejadian, dan ini saya kira poinnya di sini, satu kejadian dulu ada jamaah Indonesia yang dia tidak punya pecahan. Kalau tidak salah waktu itu dia hanya punya pecahan 500 real. Ya, ketika dia merasa bahwa ketika melihat dompetnya dan hanya tersedia itu dan sudah terlihat nampak bentuknya, dan dia bilang ini tidak ada pecahan itu, dia paksa ambil itu yang 500 real itu, muskilah ya. Nah itu bukan lagi ini, itu menurut kita itu sebuah perampokan itu. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin ya kita kalau untuk berbagi ya kita kembalikan ke panjenengan gitu. Cuman mungkin kalau niatnya dari awal mungkin berbagi mungkin 5 real, 1 real, 2 real. Nah itu mungkin dipersiapkan. Dan ini saya sampaikan lebih awal mengingat ada semacam itu kejadian. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Jadi saya sampaikan kalau mau berbagi di sini dalam bentuk pecahan 5.000 kah atau mungkin 10.000 mungkin dipersiapkan dari Indonesia, biar tidak ada sesuatu yang kita tidak inginkan bersama. Itu tambahan Ustadz. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ini tambahan semakin lengkap terkait dengan kesiapan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sekiranya sudah cukup, juga ini sudah hampir jam 10 malam ini. Kalau di Madinah masih jam berapa ini? Jam 18. Jam 5.45 Ustaz. Jam 5.45 ya. Jam 17.45, belum maghrib ini ya. Belum maghrib. Sebentar lagi maghrib Ustaz. Ya. Sebentar lagi. Oke. Siap. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas kerawaannya. Insya Allah menambah kesiapan kita untuk menyempurnakan persiapan kita untuk ke Baitullah. Jadi persiapan fisik, kemudian persiapan materi, kemudian kesiapan rohaniah kita.
itu sudah benar-benar harus kita persiapkan segala sesuatunya. Kita ke sana bukan dalam rangka untuk ngapain, tapi ya dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau di Masjid Nabawi tadi Ustadz Basit menyampaikan, Rasulullah itu mencatatkan itu 1000 kebaikan di Masjid Nabawi, sementara kalau di Masjidil Haram itu bukan berapa lagi, tapi 100 kali lipatnya dari Masjid Nabawi, jadi 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Masjidil Haram menurut ulama Saudi itu juga tidak disekat dalam artian di masjid yang bangunan masjid, tapi di tanah haram itu disebut juga bagian dari Masjidil Haram, karena zaman dulu Rasulullah Al-Quran diturunkan menyebutkan Masjidil Haram, tapi pada waktu itu juga Masjidil Haram itu tidak ada bangunan masjid, yang ada adalah Ka'bah. Maka para ulama Saudi juga berijtihad bahwa semua aktivitas di tanah haram, di Masjidil Haram, di Makkah itu adalah faidah fadilahnya 100.000 kali lipat. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu. Ini bukan main-main. Di Mekah itu sebanyak sebanyak berapa ini jadinya, sebanyak 12 hari atau 11 malam. Ini luar biasa. Kalau yang lain itu 11 itu masih dibagi 2. Ini Bapak Ibu 11 malam itu diambil sendiri untuk di Mekah. Ini luar biasanya. Jadi semoga menambah niat kita mendekatkan diri kepada Allah, seperti motivasi Bapak Ibu dulu menyampaikan kepada kita pengennya ngapain. Nah itulah besok ini saatnya untuk melaksanakannya lagi. Insya Allah nanti Ustadz Basit akan mendampingi apa yang seharusnya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, dan kalau mau ngapain, insya Allah nanti Ustadz Basit juga bisa bantu mengarahkan supaya tidak terjadi misalnya tersesat, nah, kemudian terjadi apa. Jadi mohon semuanya dalam koordinasi Ustadz Basit, juga dalam koordinasi dengan TL, dengan Bu Hanifah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerawuhannya. Ini tepat sudah tadi kita mulai jam 19.49, sekarang jam 21.49, jadi sudah 2 jam kita melakukan aktivitas ini. Semoga mendatangkan manfaat dan berkah buat kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ditambah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun sangat Bapak Ibu atas kerawuhannya. Mohon maaf Matur kalau ada salah nuwun. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Selamat istirahat. Matur nuwun Ustadz Mufid, Ustadz Basit. Sampai ketemu Siap. di bandara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.